Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu kedua ini, tepatnya hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, kita mengadakan acara Resa Are kembali, yaitu Nyare Malam Sambil Acereta. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, terutama bagi kita yang menjalankan ibadah puasa, yaitu puasa tapi begadang. Sehat nggak tuh? Banyak dari kita yang tetap terjaga hingga larut malam, entah karena pekerjaan atau sekedar kebiasaan. Tapi bagaimana dampaknya bagi kesehatan, terutama saat berpuasa? Mari kita diskusikan bersama. Diskusi kali ini kita akan dipandu oleh Ibu Nining Jumaryanti. Kepadanya dipersilahkan. Kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di sini yang pernah begadang? Yang pernah dulu, yang pernah siapa? Yang pernah. Yang sering begadang, yang sering bergadang siapa? Yang sering. Nah, sekarang saya tanya, apa alasan sering bergadang? Tidak nyenyak? Ada lagi yang sering bergadang? Main game, HP, tidak nyenyak. Ya? Edit, pekerjaan. Berarti ada beberapa faktor penyebab seseorang bergadang, karena pekerjaan, karena pengaruh dari HP. Nah, ternyata data menunjukkan 51 penduduk Indonesia itu tidurnya kurang dari 7 jam. 24 di antaranya tidurnya hanya 5 jam dalam semalam. Nah, oleh karena itu hari ini saya Bu Nining Jumaryanti selama 1 jam ke depan kita akan membahas puasa tapi begadang. Bahaya nggak tuh? Ada 9 dampak bergadang yang 9 paling mematikan. Baik, sebelum itu kita mulai dulu manfaat dari puasa apa? Yang pertama, Berat badan terkontrol. berat badan terkontrol. Ada yang tahu kenapa? Selama puasa kita BB-nya terkontrol. Ada yang tahu? Banyak jawab? Protein yang berlebih gitu. Ya, selama puasa kita tidak makan berapa jam, Nak? 16. Mulai jam 4 pagi kurang lebih sampai jam 6 malam, 6 sore. Itu berarti berapa jam kita tidak makan? Tidak mendapatkan asupan nutrisi berapa jam? 14. Bayangkan kita 14 jam tidak puasa. Betul-betul masih sahur. Kalau nggak sahur gimana? Ada yang tidak, atau mungkin terlupa, atau mungkin bahkan terlewat jadwal sahur? Ada? Kenapa alasannya tidak sahur? Ngantuk, kebablasan, terus malas, apa lagi? Merasa masih kenyang, apa lagi? Ngantuk, mata terberas, males dan ngantuk. Males dan ngantuk. Apa lagi? Ya, jadi selama kurang lebih 14 jam kita tidak mendapatkan asupan nutrisi. Nah, kalau tidak sahur, bagaimana? Nah, kita bahas dulu. Kalau kita sahur, biasanya makanan yang kita makan apa dulu? Karbo. Kebanyakan karbo ya, sayur, males. Jadi sumber energi terbesar adalah karbohidrat. Udah mie, nasi. Telurnya digoreng lagi. Jadi itu berapa sudah? Ya, berapa kalori sudah kita masukkan? Protein ada, tapi digoreng. Adakah yang dikukus proteinnya? Telur dikukus enak nggak? Nggak ya. Digoreng kebanyakan kita orang Indonesia. Telurnya digoreng, proteinnya rusak. Kalau dikukus, ya proteinnya tidak rusak. Cuman nggak enak aja, hambar. Iya apa iya? Iya. Sehingga pada saat kita tidak makan selama kurang lebih 14 jam, apa dampaknya? Oke, setelah kita makan, sahur, ada sumber energi selama untuk beberapa jam ke depan. Setelahnya jam 10 sudah mulai lemes. Jadi pentingnya sahur itu apa? Pentingnya sahur sebagai sumber energi di pagi hari sampai kurang lebih beberapa jam ke depan. Jam 10, jam 9 sudah lemes. Terus dari mana sumber energinya? Kalau sumber makanan dari sahur sudah dibakar untuk energi kita di pagi hari. Dari mana? Lemak yang sebelum-sebelumnya sudah. Iya, sebelum lemak ada lagi apa mungkin? Karbo sudah habis. Protein. Protein? Glikogen. Glikogen. Kelas berapa, Kak? Kita sudah tahu glikogen.
plus 10. Ya, baik, dari glikogen. Jadi ada dua jenis glikogen. Glikogen yang tersimpan di hati dan glikogen yang tersimpan di dalam otot. Jadi kalau kamu sudah sumber makanannya, energi dari sahur sudah tidak ada, dari mana sumber energinya? Dari glikogen. Glikogen yang disimpan di hati dirubah menjadi glukosa oleh enzim yang namanya glukagon. Jadi jangan khawatir kamu akan kelaparan, enggak. Hati masih punya cadangan glukosa berupa glikogen. Nah, kalau sudah habis dari mana? Glikogen sudah dibakar sebagai sumber energi, sudah habis dari hati. Dari mana? Lemak. Ada dua jenis lemak, nak. Lemak visceral di bawah kulit sama lemak subkutan. Maaf, lemak subkutan di bawah kulit dengan lemak visceral di organ kita. Mana dulu yang dibakar? Di bawah kulit atau lemak yang visceral? Mana dulu yang dibakar? Mana dulu yang dibakar? Ada dua jenis lemak dalam tubuh kita, lemak di perut, yang di dalam organ, di sekitar organ, dan di bawah kulit. Mana dulu yang dibakar sebagai sumber energi? Lemak di dalam perut, di antara organ, apa lemak di bawah kulit yang dibakar sebagai sumber energi? Lemak visceral, lemak dalam perut di antara organ-organ penting hati, usus yang dibakar. Jadi jangan khawatir kamu kelaparan, enggak, kita masih punya glikogen tadi di hati, masih punya lemak. Lemak mana yang dibakar? Lemak visceral. Kalau sudah habis, lemak di antara organ itu sudah terbakar jadi energi, masih ada lemak subkutan. Sebenarnya lemak yang bikin kita gendut ini ya, di bawah kulit itu nggak masalah sebenarnya, nak. Karena itu fungsinya apa? Coba kalau kamu, mohon maaf ya, pantat ini nggak ada lemak, gimana, nak? Sakit nggak kalau duduk? Tadi penting ya lemak subkutan, jadi lemak subkutan dibakarnya setelah lemak visceral. Jadi itu yang dibakar. Terakhir, terdampar di hutan beberapa minggu, beberapa bulan. Ditemukan dia kurus kering. Kenapa? Karena nggak makan beberapa hari, hanya minum. Gimana? Kenapa? Kurus kering, yang semula seger, lemak udah terbakar habis, glikogen di hati sudah nggak ada. Ditemukan kurus kering. Dari kamu punya otot? Punya otot? Iya, ternyata glikogen di otot itu yang dibakar. Jadi jangan sampai kamu diet tapi BB-nya turun, tapi yang turun bukan lemak, yang hilang bukan lemak, tapi massa otot. Bahaya nggak massa otot hilang? Bahaya. Untuk apa otot, nak? Untuk apa otot? Aktivitas. Bayangkan kalau ototmu mengecil, menyusut, kamu bisa gerak nggak? Nggak bisa. Oke, gitu ya. Jadi kenapa kita bisa turun BB? Karena kita nggak makan selama sekian jam, lemak dalam tubuh terbakar, akhirnya BB kita turun. Jangan sampai BB turun karena massa otot yang hilang loh ya, tapi hilangnya dari lemak yang terbakar. Nah, kita bukanya jam berapa? Jam 6. Kita tidur kurang lebih jam 9, jam 10. Berarti berapa jeda waktu kita tidak tidur? Berapa jam? Jam 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 4 jam kita terjaga, yang artinya 4 jam ini itulah waktu kita untuk makan. Jadi memperpendek fase makan kita. Ya, memperpendek jeda makan kita. Yang artinya apa? Yang semula kita bisa jadi 12 jam lebih kita makan, nggak terkontrol, dengan puasa terkontrol, yang akhirnya di saat jam buka puasa yang cuma pendek waktunya 4 jam kurang lebih, kita terbatas sudah habis makan buka ya, kenyang. Terbatas cuma 4 jam, sehingga BB-nya bisa turun. Jadi pentingnya puasa apa? Untuk menjaga berat badan. Asalkan saat buka nggak barbar juga makannya. Iya, semua terpenuhi, karbo, protein, mineral, dan segala macam terpenuhi. Oke, yang kedua, manfaatnya apa? Mengistirahatkan organ pencernaan. Ya, ada yang tahu organ pencernaan apa saja? Usus, lambung. Ada lagi? Apa? Mulut, ya? Ada lagi? Usus, lambung, kerongkongan, hati, pankreas. Itu istirahat. Selama kita puasa, ya istirahat. Tahukah kalian jam 4 pagi sampai jam 12 malam itu kita pencernaan kita membuang sisa pencernaan. Jadi sebenarnya makan yang baik itu ya, menurut teori, beberapa teori sih sebenarnya menyebutkan jam 12 siang baru kita sarapan.
sarapan. Kenapa? Di jam 4 pagi sampai jam 12 malam, tubuh kita membuang sisa pencernaan dari organ-organ pencernaan lewat anus. Jadi waktu kita misalkan jam 7 kita sarapan, di waktu itu kita pengen BAB. Ya, jadi artinya pencernaan itu kan mau buang, tapi kamu isi, nggak jadi. Akhirnya numpuk lemak di perut karena mau buang, kamu lapar, akhirnya ditunda. Kalau pengen BAB ditunda, akhirnya nggak jadi. Numpuk begitu terus menerus. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa literatur yang menyebutkan jam sarapan itu jam 9 ke atas, ada yang menyebutkan jam 12 ke atas. Karena jam tersebut organ pencernaan sedang aktif-aktifnya melakukan proses pencernaan dengan baik. Ya. Oke, ada lagi? Dampak yang ketiga? Detoksifikasi, ada yang tahu apa itu detoksifikasi? Detox, menghilangkan racun. Ada yang tahu bagaimana prosesnya detoksifikasi? Ada yang tahu prosesnya detoksifikasi? Detoksifikasi, bagaimana prosesnya? Tadi berhubungan dengan yang sebelumnya, saya jelaskan bahwasanya tubuh punya jam biologis. Ya, jam berapa tadi? Jam 4 sampai jam 12. Ya, jadi itu membuang. Sisanya selebihnya dia mencerna. Jadi membuangnya lewat organ pencernaan. Oke, yang keempat. Yang keempat. Apa? Autofagi. Autofagi. Ada yang tahu? Autofag. Kelas 11 pernah saya ajarkan. Autofagi itu sama kayak sifat sel yaitu fagositosis, di mana auto itu kan otomatis, sedangkan fago itu kayak makan yang bersifat padat, Bu, di mana sel itu akan berproses secara alami untuk mendaur ulang sel-sel atau komponen-komponen yang telah rusak di dalam tubuh. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Dengan Itu puasa, bagaimana kaitannya? di mana kan saat puasa makanan yang dikonsumsi akan berkurang, Ya. sehingga sel-sel dalam tubuh itu akan berproses lebih cepat gitu, Bu. Ya, jadi bukan hanya tubuh yang puasa ya. Ternyata saat kita puasa sel juga lapar. Kalau kita kelaparan, apa aja dimakan? Iya. Baik, misalkan kita nggak lapar ya, kita kan milih-milih makanan kan ya. Karena banyak pilihan, kita nggak lapar. Tapi kalau kita sedang lapar, kita pribadi sedang lapar, kita tidak akan memilih makanan apa yang ada di depan mata kita. Nasi aja akan dimakan, walaupun nggak ada lauknya. Ya, begitupun dengan sel. Pada saat kita puasa, ternyata sel juga kelaparan. Akhirnya apa? Dia memakan dirinya sendiri. Auto itu apa? Auto itu otomatis. Fag itu memakan. Jadi memakan dirinya sendiri. Jadi dirinya itu rusak sebenarnya. Dirinya rusak karena dia kelaparan, maka makan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Ternyata sel itu ada rentang waktunya kan. Nah, beberapa saat dia akan rusak sehingga akan dimakan oleh dirinya sendiri. Nah, kalau sel rusak itu numpuk, nggak dibuang, apa yang terjadi? Kan kanker. Sehingga dengan kita puasa, maka tubuh akan membentuk protein, autofagosum namanya. Protein itu akan memakan sel-sel yang rusak, sel kanker, virus, bakteri, penyebab penyakit. Sehingga kita bisa sehat. Ya, jadi pentingnya kita puasa gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu dampak. Ada 9 dampak bergadang yang nomor 9 paling mematikan. Yang pertama dulu. Kelelahan, tidak konsentrasi, tidak bersemangat di pagi hari. Iya, apa kaitannya? Pernah nggak tidurnya kurang dari sekian jam? Kurang dari 7 jam? Pernah? Iya. Bagaimana dampaknya kalau pas bangun? Pusing. Terus moodnya gimana? Jelek. Terus? Kalau ditanya sesuatu misalkan apa gitu, iya, nggak konsen. Berarti kalau kurang tidur dampaknya negatif. Kelelahan. Apa lagi tadi? Tidak konsentrasi. Terus? Tidak bersemangat. Tahukah kalian pada saat kalian tidur nyenyak? Saya bilang tidur nyenyak ya, bukan merem, beda. Merem tapi pikirannya kemana-mana, belum tidur nyenyak. Ya. Pada saat kita tidur nyenyak, deep sleep, ya, tubuh itu udah ada dalam fase REM, rapid eye movement. Apa REM? Rapid eye movement. Nah, di fase itu tubuh
ya otak itu akan memproses memorinya. Contoh, hari ini tadi pagi ngapain? Nak? Tadi pagi pada Ramadan yang kelas 10, terus apa lagi? Setelah itu sholat duhur, terus apa lagi? Tadarus, terus sekarang resa are, nanti malam buka puasa di rumah, terus taraweh ngaji sampai tidur. Nah, dengan kita tidur, memori kita itu akan berusaha mengingat apa kejadian kita di hari ini, sehingga besok saat ditanya itu ingat. Iya betul, konsen. Apalagi yang kedua, tadi yang pertama. Jadi memorinya jadi baik setelah bangun tidur. Jadi bisa mengingat kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya. Itu pentingnya tidur nyenyak ya. Terus apa lagi? Yang kedua. Ada yang tahu hormon yang dihasilkan selama kita tidur? Ada yang tahu? Hormon yang dihasilkan saat kita tidur? Ada yang tahu? Ada 2 jenis hormon yang dihasilkan pada saat kita tidur nyenyak ya. Di malam hari saya bahas bukan di siang hari. Ada serotonin, ada dopamin. Ada yang tahu apa itu serotonin? Dopamin mungkin. Ini tidak asing kalau dopamin. Kalau serotonin itu kebahagiaan. Dopamin juga bisa berhubungan dengan kebahagiaan. Jadi dopamin, serotonin itu berhubungan dengan mood, ya, suasana hati. Nah, pada saat kita tidur nyenyak, 2 jenis hormon ini dihasilkan, yaitu apa tadi? Serotonin dengan dopamin. Itu menjaga suasana hati kita, sehingga pada saat kita setelah tidur nyenyak dengan rentan waktu sekian jam, rata-rata 6-7 jam, ada yang mengatakan 7-8 jam. Seusia kita ini kurang lebih 6-7 jam, ada yang mengatakan 7-8 jam. Tidur nyenyak loh ya, bukan merem, beda. Pernah nggak merem tapi nggak nyenyak? Pernah. Ini yang saya maksud adalah tidur nyenyak. Berapa jam usia kita? 6-7, ada yang mengatakan 7-8. Akan dihasilkan 2 jenis hormon, serotonin dan dopamin. Itu mempengaruhi apa, Nak? Suasana hati. Sehingga setelah kita tidur nyenyak, bangun sesuai dengan durasi yang dibutuhkan oleh tubuh, kita akan merasa bahagia, segar, bersemangat. Bahkan ide-ide cermelang itu ada setelah kita bangun dari tidur yang nyenyak. Sehingga orang-orang kreatif itu adalah orang-orang yang tidurnya cukup di malam hari. Terus pertanyaannya, Bu, kan 7 jam sehari. Misal saya pagi 3 jam, malam 4 jam. Boleh nggak begitu? Kan 7 jam dalam 24 jam. Boleh nggak? Gimana? Rata-rata kan kita 7 jam kebutuhan tidurnya yang berkualitas, yang deep sleeping tadi 7 jam. Kalau pagi 3, 4, sisanya 4 di malam hari, boleh nggak gitu? Boleh nggak? Enggak. Jadi yang dimaksud dengan 7 jam itu tidur di malam hari. Kapan tepatnya? Yang ideal jam 9. Kalau 7 jam berarti jam 9 sampai jam berapa? Jam 4. Sehingga kenapa waktu subuh di jam 4? Nggak salah berarti ya. Jadi tidur jam 9, terpenuhi 7 jam, kita seharusnya bangun jam 4. Kenapa kok nggak bangun jam 4? Karena tidurnya nggak nyenyak. Kalau tidurnya nyenyak 7 jam, kita bangun secara otomatis. Oke, bisa dipahami? Jadi tidur yang nyenyak, deep sleeping. Ya, begitu. Kemudian, apa lagi dampaknya deep sleeping? Dampak positifnya? Iya, regenerasi sel terganggu. Ada yang tahu kenapa? Regenerasi sel terganggu. Nomor berapa? Nomor 2 ya? Ada yang tahu kenapa? Regenerasi sel, perbaikan sel terganggu. Ada yang tahu kenapa? Kurang istirahat. Ya, ada lagi? Regenerasi sel terganggu karena? Soalnya kan waktu tidur itu badan kan istirahat. Betul sekali. Badan itu kerjanya terhenti. Terhenti. Jadinya regenerasi sel yang rusak itu harusnya lebih cepat kalau tidurnya nyenyak. Betul sekali. Nah, ini studi membuktikan ya, sebenarnya regenerasi sel itu tidak terpaut harus tidur malam, tidur siang, tidak. Ya, jadi sebenarnya
regenerasi sel-sel tubuh itu manusia berlangsung kapan saja. Contohnya, sel darah merah Advent berapa hari harus regenerasi Advent? Masih ingat? Kayaknya 20 hari ya, Bu. 120. 120. Jadi sel darah merah kita, eritrosit ada waktunya 3 bulan. 120 hari berapa bulan berarti, Fen? 4 bulan. Ya. Jadi itu waktunya regenerasi, nanti akan dirombak oleh hati. Kapan waktunya? 120 hari sekali dia akan mengalami regenerasi. Nah, dengan kita tidur di malam hari, maka regenerasi sel itu akan lebih optimal. Lebih optimal. Tapi tetap regenerasi, cuman lebih optimal kalau kita tidurnya malam. Yang nyenyak. Kemudian ada lagi sel kulit. Sel kulit kan juga mengalami regenerasi. Nah, regenerasi sel kulit itu kalau kita tidur malam, itu 2 kali lebih cepat. Ya, regenerasi sel kulit itu 2 kali lebih cepat. Coba tebak berapa usia saya sekarang? Ada yang tahu berapa usia saya sekarang? Saya lulus 2002 dari SMA. 2002 dari SMA. Oh, ketuaan. 35, saya 41, Mas, betul. Adik kelas saya kayaknya. Ya, saya 2002 lulus dari sini. Jadi intinya tidur yang nyenyak, deep sleeping tadi dibutuhkan untuk tubuh bisa meregenerasi sel kulit lebih cepat. Dengan tidur malam 2 kali lebih cepat. Ya, regenerasi sel kulit. Kemudian lagi sel otot. Sel otot bagaimana? Sama, sel otot juga akan lebih cepat mengalami regenerasi, baik itu tidur malam maupun tidur siang. Ya, jadi intinya tidur nyenyak. Kemudian dampak yang ketiga, sayang. Yang ketiga, dampak begadang yang ketiga apa? Obesitas. Ada yang tahu kenapa obesitas? Kenapa orang yang begadang sering kebanyakan itu mengalami obesitas? Apa sih obesitas itu? Iya, kelebihan berat badan, overweight, ya, kelebihan berat badan. Kenapa? Kalau begadang itu lemak itu membengkak. Apanya, Nak? Lemak itu membengkak. Iya, dari mana lemak itu berasal? Ya soalnya kan pencernaannya agak maksimal. Betul sekali. Jadi pencernaan maksimal itu tadi dimulai jam 12 ke atas sampai jam 6 sore kurang lebih. Ya, jadi pencernaan itu bekerja optimal pada saat jam 12 sampai kurang lebih jam 6 sore. Itu baiknya. Ya. Jadi kita makan di jam-jam itu. Nah, kalau makan malam, pencernaan udah tidur. Ada jam istirahatnya pencernaan. Ya, jadi jam istirahat pencernaan itu nggak tengah malam. Jadi kalau kamu makan, ya pencernaan nggak kerja sangat maksimal karena dia kerjanya di waktu siang hari jam 12. Sehingga memang harus sarapan di jam 12 siang. Oke, kenapa lagi? Jadi organ pencernaan sedang istirahat. Kenapa lagi? Ada yang tahu kenapa? Ternyata pada saat kita tidur malam, tidur pulas, tidur nyenyak di malam hari, ada 2 jenis hormon yang dihasilkan, gerlin dengan leptin. Ada yang tahu gerlin dengan leptin? Ada yang tahu? Sebentar, kalau kalian makan tiba-tiba kenyang itu yang bikin kenyang lambung udah berisi atau bagaimana sebenarnya? Yang bikin kenyang itu lambungnya udah penuh atau apa sebenarnya? Yang bikin kita makan terus banyak ya, 2 porsi misalkan, terus satu porsi lebih besar, kenyang. Hormon apa, Nak? Iya, betul sekali. Jadi ada hormon yang mengontrol kalau kita sudah terpenuhi ya kebutuhan kalorinya, maka ada hormon yang namanya leptin yang mengontrol. Udah, kamu kenyang, stop. Apa nama hormonnya? Leptin. Terus hormon kalau ngontrol, kucuk, ayo makan. Itu namanya hormon gerlin. Kapan diproduksinya? Malam hari waktu kalian tidur nyenyak. Berarti kalau kamu nggak nyenyak tidurnya, apakah dihasilkan hormon itu? Tidak maksimal. Jadi hormon yang dihasilkan pada saat tidur yang berkaitan dengan makan, nafsu makan adalah gerlin yang mengontrol kalian ayo makan. Ya, berarti pertanda sudah lapar tubuh. Yang kedua ada hormon leptin yang mengontrol, udah kamu sudah kenyang, berhenti makan.
ya. Sehingga kalau kamu tidur malam, produksi dua hormon itu jadi nggak maksimal. Sehingga apa yang terjadi? Kamu lapar terus, nggak ada yang kontrol karena hormon leptin nggak maksimal dihasilkan. Jadi nggak ada yang ngingetin, kamu udah kenyang, nggak ada yang ngingetin, terus makan. Sedangkan pencernaan sedang istirahat. Akhirnya apa? Tidak tercerna dengan baik, numpuk menjadi lemak visceral. Begitu. Jadi akhirnya gendut. Ya, kebanyakan setelah makan berlebih kan lebih dulu ini yang lemak visceral. Dan yang keempat, diabetes. Ada yang tahu kenapa? Diabetes itu dampak keberapa, nak? Dampak keempat. Diabetes, ada yang tahu hormon yang berkaitan dengan diabetes? Iya, hormon apa itu? Atau mungkin dihasilkan oleh organ apa? Yang berkaitan dengan pencernaan? Ya? Insulin, betul. Zara kok sudah tahu ya? Baik, hormon insulin. Terima kasih Zara. Dihasilkan oleh apa insulin? Pankreas. Boleh tahu kelas berapa? Pankreas? Kelas berapa tadi dia pankreas? Apa? Oh, teknik 1, 11. Ya. Jadi ada hormon yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu insulin. Apa sih peran dari insulin? Perannya apa? Mengontrol gula darah, betul. Kemudian gula darah bagaimana maksudnya? Setelah kamu makan, ya, kan berupa karbohidrat kompleks. Kemudian dicerna, dihancurkan sehingga menjadi karbo sederhana berupa glukosa. Glukosa diedarkan melalui usus halus, usus penyerapan, diedarkan ke darah. Kemudian oleh insulin, glukosa dalam darah tadi yang dari kamu makan tadi itu akan dirubah menjadi glikogen. Ya, jadi kalau orang yang nggak tidur, produksi dari pankreas yang menghasilkan glikogen, yang menghasilkan insulin tidak maksimal. Apa peran dari insulin? Mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, kalau orang nggak tidur, berarti insulinnya ngedrop, turun. Apa dampaknya? Glukosa tetap jadi glukosa. Jadi darahnya manis. Darahnya manis. Kenapa? Glukosanya nggak dirubah oleh insulin menjadi glikogen. Glikogen disimpan dalam dua tempat, yaitu hati dengan otot. Begitu. Jadi kenapa orang diabetes itu dia lemes, dia kering? Kenapa? Karena glukosa tetap menjadi glukosa. Ya nggak jadi masa otot, itu yang terjadi. Baik, yang berapa bahasa? 5 ya? Yang kelima apa? Apa? Gairah seksual. Ada yang sedang menikah di sini selain saya? Mas yang berbaju hitam sudah menikah? Oh belum. Yang menikah selain saya siapa ya? Baik, kalau kita bergadang ternyata gairah seksual menurun. Ada yang tahu kenapa ya? Hormon. Baik, hormon apa betul? Sebelum kita bahas ke hormon. Ternyata setelah ini ada seorang yang telah bergadang, jam tidurnya kurang dari 7 jam. Mungkin 3 jam tidur nyenyak, akhirnya setelah bangun bagaimana kondisinya? Lemas, ngantuk, ya nggak bergairah, nggak bersemangat. Nah ternyata pada saat tidurnya kurang dari 7 jam, dampaknya adalah kalau bagi intinya gairah seksual turun. Kenapa? Ternyata pada laki-laki tidak dihasilkan atau kurang, jadi testosteronnya itu turun. Testosteron itu berkaitan dengan gairah seksual pada laki-laki. Ya, jadi kalau kurang tidur, libido laki-laki itu kurang. Apa libido? Mohon maaf ya, gairah seksual. Ya, jadi testosteronnya turun. Kenapa? Karena tidurnya kurang. Sehingga kalau testosteronnya turun, jadi nggak bergairah. Lihat istri itu nggak bergairah. Udah dipandang aja tapi nggak diapa-apain. Mohon maaf ya, belum waktunya ya. Jadi gairah seksual jadi turun gitu. Nah, terus kalau pada perempuan, dampaknya apa? Kalau pada perempuan, Haidnya tidak lancar, Bu. apa? Haidnya tidak Baik, lancar. banyak sekali ya. Haid tidak lancar. Mohon maaf saya geser agak silau. Jadi salah satunya bisa haid tidak lancar berhubungan dengan hormon.
Yang kedua bisa berkaitan dengan mohon maaf ya, kalau hubungan suami istri. Mohon maaf ya, belum ada yang menikah di sini ya? Halo ya, saya lanjutkan. Jadi kenapa darah seksual menurun? Kalau di laki-laki testosteronnya jadi turun, sehingga libidonya jadi turun juga. Kemudian kalau pada perempuan, ternyata peristiwa yang namanya lubrikasi vagina itu juga menurun. Lubrikasi vagina, ya apa itu lubrikasi vagina? Pelumas pada wanita itu turun, sehingga mohon maaf, apabila terjadi, mohon maaf ya, coitus interruptus, gesekan, maka akan sangat menyakitkan bagi kedua belah pihak, karena pelumasnya pada wanita juga berkurang. Jadi begitu pentingnya tidur nyenyak laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau di perempuan, produksi pelumas pada vagina jadi turun, kalau di laki-laki, gairah seksualnya turun karena testosteronnya juga rendah. Baik, yang berapa sekarang? Nomor berapa? Nomor 6. Apa dampaknya? Sistem kekebalan tubuh menurun. Ya. Ada yang tahu kenapa? Imun jadi turun. Baik. Imun itu berkaitan dengan apa, Nak? Antibody, betul sekali. Imun itu berkaitan dengan antibody. Antibody berperan dalam virus atau bakteri yang masuk, virus bakteri yang berdampak negatif ya, yang menyebabkan penyakit. Jadi di sini pada saat kita tidur nyenyak, ternyata antibody dan senyawa sitokinin itu dihasilkan pada saat kita tidur nyenyak. Hormon apa yang dihasilkan selain antibody? Sitokinin. Ya, sitokinin itu berperan dalam apa? Dan antibody berperan dalam melawan virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Luar biasa tidur nyenyak itu ya. Cuma tidur loh, nggak ngapa-ngapain. Jadi untuk apa kita bergadang? Ya. Jadi berdampak sekali. Jadi kalau kita tidurnya kurang, akhirnya produksi antibody dan hormon serotonin yang melawan virus, bakteri, penyebab penyakit, jadinya juga menurun. Akhirnya apa? Kita gampang sakit. Berikutnya yang ke 7, kanker. Bagaimana kaitannya kanker? Kanker, ada yang tahu? Kaitannya kurang tidur dengan kanker kok jauh banget ya? Karena regenerasi selnya itu nggak sesuai. Kenapa? Karena regenerasi selnya agak Regenerasi sel? Baik, tadi ada jam biologis. Kalau pencernaan bekerjanya jam berapa tadi, Nak? 12 sampai kurang lebih jam 6 ya. Jadi organ itu punya jam biologis ya, yang berperan dalam proses detoksifikasi. Itu ada liver namanya. Liver nama lainnya apa? Hati. Hati itu di mana? Di sini apa di sini? Yang kelas 11 ya. Hati itu bukan di sini, ini jantung, Nak. Ini jantung. Ya, di sebelah kiri. Berhimpitan dengan paru-paru sebelah kiri. Jadi saya sakit hati di sini, Nak. Alhamdulillah saya sehat ya. Sakit hati, saya sehat. Jadi hati itu di perut bagian kanan. Kemudian liver atau hati itu bekerja secara optimal di jam berapa? Kalau pencernaan jam 12 siang sampai kurang lebih jam 6 sore. Ada yang mengatakan sampai jam 8 malam. Kalau hati bekerjanya jam berapa? Waktu shiftnya hati itu kerjanya jam berapa, Nak? Ada yang tahu jam berapa hati? Hati itu mulai bekerja. Oh, ini bagianku udah ganti shift. Shift malam. Shift malam adalah bagiannya hati. Jam berapa shift malamnya hati? Jam 11 sampai jam 1. Jadi kalau kamu nggak tidur lebih dari jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, itu adalah waktu terbaik untuk hati bekerja, melakukan tugasnya, melakukan detoksifikasi. Yakin ya kamu makan sehat? Yakin. Sekarang beli, mohon maaf, teh gulanya berapa? Terus makan makanan kekinian.
Itu mengandung pengawet, perasa, popo yang lain, pewarna. Radikal bebas sudah nak. Apa lagi? Karbo. Udah karbo, nasi goreng lagi. Udah karbohidrat, digoreng lagi. Terus inian. Udah ayam mengandung protein seharusnya ya. Tapi dikasih tepung. Kasih tepung, digoreng lagi. Waduh, radikal bebas banget itu ya. Radikal bebas nggak? Radikal bebas. Jadi ultra proses. Jadi udah dikukus, digoreng, dia kasih apa lagi, jadi ultra proses. Jadi itu artinya untuk tubuh merupakan radikal bebas. Nah itu resikonya adalah oksidasi. Kalau dibiarkan, maka akan menyebabkan dua hal. Ya. Kalau jinak itu tumor, kalau ganas kanker. Sehingga kenapa kalau kalian makan karbo itu diselingi dengan serat. Karena kalau karbo itu diem, kalau nggak ada serat dia nggak akan keluar. Kalau karbo numpuk di usus kalian, nggak ada yang dorong, nggak ada yang buang berupa serat, maka dia akan lama di dalam pencernaan. Kalau lama dalam pencernaan, resiko kanker usus. Sehingga itulah pentingnya serat. Kenapa? Dia ngedorong, dorong karbo yang nggak tercerna ya, dia nyimpen mandon di dalam usus. Oke, jadi kalau dibiarkan akan mengalami oksidasi ya. Kalau dibiarkan lagi akan menyebabkan menumpuknya sel-sel yang rusak, beresiko kalau jinak, tumor, kalau ganas, kanker. Berikutnya yang keberapa? 8. Stres dan masalah kulit. Kok bisa ya? Kurang tidur jadi stres. Bagaimana kaitannya? Kurang tidur dengan stres. Kurang tidur dengan stres. Apa kaitannya? Yang keberapa tadi itu? Yang ke-8. Ya. Otak perlu istirahat. Karena kalau kita tidak tidur, otak kan bekerja Terus menerus. akhirnya pikiran kita tuh kemana-mana, menimbul stres. Baik. Ada lagi mungkin yang lain? Ada lagi? Kalau tidak salah produksi hormon. Iya, hormon. Betul sekali, Zora. Tepuk tangan untuk kalian semuanya dong. Waduh, luar biasa ini anak-anak Madura ya. Padahal belum saya ajarkan kelas 10. Zora belajar sendiri kayaknya. Iya, betul sekali. Jadi waktu kita tidur, ternyata kortisol, ya, hormon yang namanya kortisol, bentar, itu akan naik. Jadi kortisol itu naik, dampaknya apa kalau kortisol naik? 1, stres. Ya, jadi kalau kortisol naik karena kamu nggak tidur, di atas jam 10 kamu nggak tidur, di atas jam 22 atau 10 malam kamu tidak tidur, maka produksi kortisol akan semakin meningkat, naik. Apa dampaknya? Risiko stres lebih tinggi. Ya, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya, tahu anxiety disorder? Apa itu? Gangguan kecemasan. Kalian lebih familiar dengan anxiety disorder ya? Lebih familiar. Baik. Jadi anxiety disorder ini karena kortisol itu meningkat. Karena apa? Tidak tidur di atas jam 10 malam, begadang. Sehingga beresiko ada masalah mental berupa gangguan kecemasan yang dinamakan sebagai anxiety disorder. Yang kedua, depresi. Waduh, bahaya ya. Kalau nggak tidur, lama-lama nggak 1 hari 2 hari sebenarnya, kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan karena pekerjaan, karena HP, akhirnya menyebabkan gangguan stres tadi, anxiety disorder dan depresi bahkan. Sehingga gampang loh obatnya, tidur pulas di malam hari ya, bukan di siang. Ya, tidur siang tidak akan pernah menggantikan tidur malam. Jadi bahkan kalau kamu tidur siang, yang ada malamnya nggak usah tidur. Kenapa? Badan udah istirahat duluan. Oke, yang bikin kamu ngantuk itu kamu capek atau apa sebenarnya sih? Capek. Terus apa lagi? Ada hormon yang bikin kamu tidur. Nama hormonnya?
Ada yang mau nyoba lagi? Hormon yang bikin kamu jadi tidur. Ya, angkat tangan barusan. Silakan. Ada hormon yang bikin kalian tidur, dan hormon itu dihasilkan pada saat tidak ada matahari. Jadi dihasilkan kurang lebih jam 9 sampai jam 12 malam. Ada yang tahu nama hormonnya? Hormon yang hanya dihasilkan pada saat malam hari, jam 9 malam sampai jam 12 malam. Nama hormonnya berakhiran in dan berawalan M. Bukan melanin, hah? Hah? Melatonin. Betul sekali. Jadi ada yang namanya hormon melatonin. Betul, tangan dulu dong buat Arkan. Iya, betul sekali. Ada hormon yang namanya melatonin yang dihasilkan pada saat tidak ada cahaya matahari, yaitu di saat jam 9 sampai jam 12 malam. Seharusnya kita sebenarnya bisa tidur jam segitu, cuman karena faktor pekerjaan memaksa kita harus terjaga, karena minum kopi, karena merokok dan segala macam, terpaksa tidur. Maaf, terpaksa tidak tidur. Pengaruh HP. Ya, coba kenapa sih HP ini bikin kita nggak tidur? Selain pekerjaan, kecanduan. Nah, hormon apa yang bikin kecanduan? Dopamin, betul sekali. Jadi dopamin itu menyebabkan kita kecanduan karena efeknya ya bikin terus kita ketagihan, sehingga terus scroll. Kalau saya biarkan, saya jam 1 tidur karena efek dopamin dari ini. Dan ternyata sinar biru dari HP itu menghambat produksi melatonin. Jadi kenapa kamu nggak bisa ngantuk? Karena efek sinar biru dari HP ini menghambat produksi melatonin. Apa itu melatonin ya? Hormon yang bikin ngantuk. Dengan ngantuk kita jadi tidur. Dengan kamu tidur siang itu akan mengurangi jatah melatonin di malam hari, sehingga malam hari tidurnya cuma sekian jam karena udah diambil melatoninnya di pagi hari tadi. Oke, begitu. Ada lagi mungkin yang keberapa sekarang? 9. Oh ya, sebentar, kortisol tadi belum selesai ya. Jadi kortisol tadi stres, apalagi lemak dalam tubuh sulit terbakar. Jadi pada saat kita tidak tidur di atas jam 10 malam, maka satu stres, yang kedua lemak dalam tubuh sulit terbakar karena kortisolnya tinggi. Kemudian apa lagi? Otot sulit terbentuk. Otot ya, bukan pembuluh darah ya, daging, kalau orang bilang mungkin daging ya. Kemudian apa lagi? Mohon maaf, mungkin tahu ya, ada gelambir-gelambir di dalam ini kita, tubuh kita, gelambir. Nah, juga gitu menyebabkan gelambir pada tubuh. Dan ternyata kortisol yang tinggi itu akan merusak yang namanya kolagen. Kolagen itu yang bikin kenyal kita, itu kolagen. Sehingga yang terjadi apa? Penuaan dini. Karena kolagennya dihancurkan oleh kortisol. Jadi kalau pengen muda, awet muda, harus bahagia ya, dengan cara tadi juga bisa tidur nyenyak di malam hari. Berapa jam nak tidur nyenyak? 7 jam di malam hari. Bukan merem ya, beda ya. Jadi kalau pengen tidur, jauhkan HP. Bisa nggak? Bisa, harus bisa. Bisa Pak Adib? Pekerjaan kalau Pak Adib ya. Baik, sekarang yang ke-9, yang paling mematikan. Yang ke-9, stroke dan serangan jantung. Waduh, sangat mematikan ini. Stroke kayaknya penyakit berat banget ya, stroke dengan jantung. Coba sebutkan nama pembuluh darah. Mungkin akan masih ingat pembuluh darah dalam tubuh manusia atau mungkin yang lain? Pembuluh darah? Pembuluh darah ada apa saja? Arteri, vena. Terus yang paling kecil namanya apa? Arteri, vena yang paling kecil. Yang menghubungkan arteri dengan vena. Kapiler. Nah, saya jelaskan kembali, ternyata ada 5 pembuluh darah: vena, arteri, ada lagi venula, arteriola, kapiler. Kalau vena dengan arteri itu pembuluh darahnya besar. Tahu selang? Ukuran selang kan macam-macam. Ya. Jadi ibaratkan kalau vena dengan arteri itu pembuluh darah yang diameternya besar. Pembuluh darah ini yang dialiri oleh apa nak? Darah. Kalau kita marah-marah, pembuluh darahnya
aliran darahnya cepat. tekanan darahnya tinggi. Betul sekali. Pas berapa saya? 10 nak, 10 apa? 10, oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Luar biasa ya, kok 10. Belum kita ajarkan sudah belajar sendiri. Terima kasih. Jadi pembuluh darah vena dengan arteri adalah pembuluh darah yang memiliki diameter pembuluh darah yang cukup besar, sehingga pada saat ada aliran darah yang cepat nggak masalah. Masalahnya sekarang kita makan yang nggak sehat, makanan junk food, ya, cepat saji yang banyak mengandung radikal bebas. Akhirnya apa yang terjadi? Penumpukan pada plak, ya, penumpukan lemak di pembuluh darah yang kalau dibiarkan itu akan jadi plak, ya, menyumbat. Nah, kalau menyumbat pasti akan membuat pembuluh darah menjadi lebih sempit. Nah, ternyata pada kondisi kita sedang stres apalagi ya, stres, dingin, merokok. Anda masih ingat kalau dingin pembuluh darah menyempit atau mengalami vasokonstriksi, betul. Pada saat kita dingin, pada saat sedang stres, pada saat kita merokok, pembuluh darah itu bisa dari yang besar menjadi mengecil, mengalami vasokonstriksi. Jadi yang semula pembuluh darahnya punya diameter yang besar, karena stres, karena dingin, karena merokok, jadi mengecil. Sebenarnya pembuluh darah itu elastis sebenarnya, tapi karena begadang, pembuluh darah jadi kaku, nggak elastis. Nah, bayangkan kalau kaku, darahnya ngalir cepat, kita marah-marah kan darahnya kan cepat alirannya. Ada plak. Kemudian kalau lewat arteriola, pembuluh darah yang kecil, lewat venula, pembuluh darah yang kecil, lewat kapiler, pembuluh darah yang terkecil, pembuluh darahnya kaku, kemudian aliran darahnya cepat, ada plak. Kira-kira kalau nyumpet, naudzubillah ya, nyumpet di otak, nyumpet di jantung, gimana? Dari otak jadi stroke. Stroke. Kalau di jantung, serangan jantung. Gitu. Jadi intinya bergadang bikin pembuluh darah yang seharusnya elastis menjadi kaku. Bahayanya kalau ada aliran yang deras, tekanan darah tinggi, ada plak, kemudian ada penyumbatan. Kalau nyumpet di otak jadi stroke, kalau nyumpet di jantung serangan jantung. Aduh, begitu dahsyatnya dampak negatif dari bergadang. Sehingga kalau kita bandingkan dampak, manfaat puasa. Yang pertama tadi apa? Manfaat puasa? Kesimpulan kita? Manfaat puasa? BB terkontrol. Yang kedua, Istirahatkan organ pencernaan. organ pencernaan istirahat. Yang ketiga, detoksifikasi. Yang keempat, autofagi. Sehat. Keempatnya sehat. Puasa sehat. Kita puasa, tapi kita bergadang. Yang punya 9 dampak. Yang ke-9 mematikan. Puasa berdampak positif, tapi kita begadang. Maunya sehat, ternyata 9 dampak mengiringinya. Jadi percuma aja puasa kalau gitu. Jadi lebih baik puasa, tapi tidurnya sesuai dengan durasinya. Agar diharapkan jam 4, sebelum jam 4, itu sudah bisa sahur. Itu harapan. Terpenuhi kan 7 jam, jam 9 tidur, jam 4 sudah selesai sahur. Jadi kalau pengen tidur 7 jam, berarti jam 8, setengah 9 harus sudah tidur. Agar terpenuhi. Harapannya setelah sahur, tidak tidur lagi. Gitu. Sering kan tidur lagi? Ya percuma, nggak dibakar, jadinya lemak. Jadinya GERD, asam lambungnya naik. Nah sekarang kesimpulan yang berikutnya, yang terakhir. Kesimpulan dari dampak bergadang. Yang pertama ada 9. Kelelahan, tidak konsentrasi, dan tidak bersemangat di pagi hari. Baik, dampak negatif bergadang, kelelahan, tidak konsentrasi, tidak bersemangat di pagi hari. Yang kedua, regenerasi sel terganggu. Dampak yang kedua. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, dampak negatif bergadang, diabetes. Dampak negatif bergadang. Yang kelima, gairah seksual menurun bagi yang sudah menikah. Bahaya nggak? Yang sudah menikah ya. Kemudian yang keenam, dampak bergadang, dampak negatif. Imunitas jadi turun. Dampak yang ketujuh, kanker,
Yang kedelapan, stres dan masalah kulit. Jadi cepat tua ya. Baik, berikutnya yang terakhir yang mematikan, stroke dan serangan jantung. Jadi kenapa naudzubillah ya, mereka yang 10 tahun ke belakang tidurnya nggak nyenyak, misalkan di usia 20, 25, 10 tahun bergadang terus, maka di usia 10 tahun berikutnya, di usia 35, resiko serangan jantung dan stroke lebih dini. Begitu ya. Jadi jangan biasakan tidur malam jam 9, tidur jam 4, bangun sholat, jangan tidur. Begitu dari saya. Ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri, dampak negatif ada 9, manfaat puasa ada 4. Apakah mau menggantikan manfaat yang 4 yang luar biasa dengan 9 dampak negatif bergadang? Rugi kita. Cukup mudah, puasa, setelah sahur tidak tidur, ya, gimana caranya? Mengaji. Silahkan diisi dengan kegiatan positif. Bagaimana biar nggak tidur? Lakukan kegiatan fisik, nak. Jangan scroll. Kalau scroll, ya, jadi biar nggak ngantuk itu kegiatan fisik. Misalkan nyapu, olahraga, dan sebagainya. Terus, puasa, tidur cukup. Itu kunci hidup sehat dan bahagia. Ya, sekali lagi, apa kunci hidup sehat dan bahagia? Puasa, tidur yang cukup. Karena bergadang sangat berdampak negatif. Dampak yang paling mematikan adalah dampaknya stroke dan serangan jantung di usia muda. Nah, sehingga jaga pola makan, jaga gaya hidup, olahraga yang rutin, atur konsumsi makanan yang sehat. Insya Allah hidup kita akan memiliki umur yang panjang. Begitu. Baik, demikian dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Matur luar biasa. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, itulah tadi diskusi kita pada hari ini, di mana kita belajar mengenai aspek apakah sehat, apakah puasa tapi begadang sehat enggak tuh. Nah, baik, terima kasih banyak kepada Ibu Nining Jumarianti selaku pemantik pada acara kali ini, dan teman-teman yang sudah hadir dari awal hingga akhir acara. Semoga diskusi kita kali ini akan ada di setiap tahunnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.